Makanya Nabi mengatakan bahwa pengajian itu seperti taman surga. Kenapa? Indah, bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi banyak orang yang masalahnya nggak selesai di luar, tapi ketika ikut hadir di majlis, di pengajian, maka tidak lama masalahnya selesai. Karena sepaling-paling baik penyelesaian masalah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi lebih penting mana? Ibadah atau ilmu? Ilmu dulu baru ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني ووصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur.
Sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjut dengan sama-sama menuntut ilmu. Kira-kira menuntut ilmu penting atau tidak? Lebih penting mana, ilmu atau ibadah? Lebih penting ilmu. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasul pernah mengatakan, kana rajulun yusolli sittina sanah walam tuqbal lahu sholat. Ada seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, wa yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan, sholatnya tanpa ilmu. Jadi percuma Pak, sholat tanpa ilmu. Di dalam hadis ini disebutkan ada orang yang sudah sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sholatnya tanpa ilmu, nggak pernah ikut pengajian, tidak tahu rukun dan syarat daripada sholat. Banyak orang yang ketika sholat auratnya terbuka. Saya pernah sholat di belakang seseorang yang pakai baju pendek dan pakai celananya sih celana panjang tapi bajunya baju pendek. Begitu ruku maka bajunya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah. Kira-kira apa yang nampak ketika itu? Aurat. Bahasa Sunda nama bujur, belahan naon tah? Iya. Kelihatan ya. Kira-kira sholatnya batal atau tidak? Batal, karena auratnya terbuka. Itulah konsekuensi sholat tanpa ilmu. Sholatnya tidak sah. Begitu pula perempuan banyak yang sholat pakai mukena, tapi dia menjadikan mukenanya sebagai tempat sujud. Mukena kan panjang ya. Ketika dia akan turun sujud, dia hamparkan mukenanya sehingga dia sujud di atas mukena. Sah tidak sujudnya? Tidak sah. Ya, itulah ketika seseorang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak sah. Begitu pula ketika seseorang ikut jamaah, imam sudah ruku, dia baru takbir, dia turun ruku, imam naik, jadi bersimpangan. Imamnya naik ke i'tidal, dia turun ke ruku. Kira-kira makmum tersebut dapat rakaat imam atau tidak? Tidak dapat rakaat imam Pak. Ya, makanya nanti di akhir sholat dia harus menambah 1 rakaat. Tapi kan masalah seperti ini masih banyak yang belum tahu. Imam lagi ruku, dia takbir, kemudian dia turun ruku, imamnya naik, bersimpangan. Dia kira dia mendapatkan rakaat si imam, padahal tidak dapat. Salamnya bareng si imam, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Begitulah ketika seseorang beribadah tanpa ilmu, ya. Karena hitungan makmum mendapatkan rakaat si imam adalah ketika makmum mendapatkan rukunya imam. Imam masih ruku, kemudian makmum takbir dan langsung ruku. Imam masih ruku, maka si makmum mendapatkan rakaat pertama. Tapi kalau seandainya makmum turun ruku,
imamnya naik i'tidal, bersimpangan, maka si makmum tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kan hal-hal seperti ini masih banyak yang belum tahu, Pak. Betul ya? Saya ketika jadi makmum beberapa kali mendapati hal seperti itu. Makmum masbuk, baru ruku, imam naik, itu makmum nggak nambah rakaat lagi. Ya, banyak kasus-kasus seperti itu, banyak peristiwa seperti itu. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut jarang ikut ngaji. Nah, ini pentingnya ngaji nih. Ngaji itu memperbaiki ibadah kita. Ngaji itu memberitahu kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Ngaji memperbaiki rumah tangga kita. Ngaji memperbaiki akhlak kita. Makanya kata Nabi, ala tarta biryadil jinan, tidakkah kalian mau mampir di taman surga? Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul? Kata Rasul, yang dimaksud taman surga adalah halakoh pengajian. Kenapa? Karena di pengajian semua dibahas. Masalah spiritual dibahas, masalah sosial dibahas. Makanya orang yang hadir pengajian, Pak, itu masalahnya selesai. Minimal masalah ibadah ya. Minimal dia tidak buta tentang masalah ibadah, hubungan dia dengan Allah. Saya di pengajian buka masalah muamalah, bagaimana perdagangan yang benar, bagaimana hukum pinjam meminjam, apa itu riba, hukum menanam saham, hukum jual beli online, hukum pegadaian, dan lain sebagainya. Banyak para pengusaha yang merasa masalahnya selesai ketika hadir di pengajian yang membahas masalah muamalah. Saya buka kajian tentang pernikahan, banyak yang hadir yang rumah tangganya bermasalah. Setelah hadir pengajian, mereka mengatakan selesai masalah rumah tangga kita, ya, dan masalah-masalah yang lainnya. Makanya Nabi mengatakan bahwa pengajian itu seperti taman surga. Kenapa? Indah, bisa menyelesaikan masalah. Ya, jadi banyak orang yang masalahnya nggak selesai di luar, tapi ketika ikut hadir di majlis, di pengajian, maka tidak lama masalahnya selesai. Karena sepaling-paling baik penyelesaian masalah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi lebih penting mana? Ibadah atau ilmu? Ilmu dulu baru ibadah, ya. Nah, maka beruntung di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karena itu sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah.